Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat berjumpa kembali pada acara Digital Asset Course, sesi tentang NFT yang berjudul Solusi Aset Digital NFT yang Mudah dan Aman. Nah, sekarang kita bicarakan atau diskusikan tentang salah satu tren yang sedang viral untuk industri blockchain, yaitu NFT. Apa itu NFT? NFT singkatan dari Non-Fungible Token, dan ini merupakan teknologi untuk sertifikasi digital yang membuktikan autentikasi atau keautentikan suatu karya atau suatu aset yang perlu sertifikat. Dan sertifikat itu formatnya adalah digital dan direkam di blockchain. Dan NFT ini sangat diperlukan terutama kalau untuk bidang seni, contohnya untuk industri seni musik. Kalau dilihat statistik di layar ini terjadi penurunan ya, yang sangat besar sejak ditemukannya internet, maka musik digital itu banyak yang didistribusikan dengan gratis sehingga kurang atau menghargai atau merugikan pencipta atau senimannya. Dan karena itulah NFT bisa mengubah hal seperti ini. Dan tambang emas baru bernama Non-Fungible Token telah banyak diberitakan di berbagai media. Dan ini buktinya, sejak Januari 2021 sampai bulan Agustus tahun lalu, itu dalam 8 bulan untuk NFT bidang olahraga atau atlet-atlet olahraga itu telah membuat NFT yang terjual hingga 800 juta dolar. Dan penjualan NFT itu juga mencapai jutaan dolar, ya, yang sangat terkenal contohnya adalah CryptoPunk ataupun juga NBA Top Shot, Axie Infinity, ya, dan juga banyak merek-merek lainnya. Dan bahkan untuk marketplace NFT di OpenSea itu pernah mencapai 3 miliar dolar dalam 1 bulan di bulan Agustus 2021. Dan transaksinya makin meluas ke berbagai aplikasi. Dan juga ini adalah gambaran tentang NFT yang termahal di dunia. Right click and save the supply. 707 juta dolar. Peringkat keempat, Topang nomor 4 di mana jual 10,4 juta dolar atau 109,6 miliar. Nomor 3, Topang 7523. Human One 29 juta dolar atau 417 miliar, terjual di Balai Lelang Christie. Dan nomor 1, The First 5,000 Days, Free Day, terjual 69 juta dolar atau 990 miliar rupiah. Itu adalah NFT yang termahal di dunia, Bapak Ibu. Dan dalam waktu 2,5 bulan ya, itu terjual di semester pertama 2021 terjual 2,5 miliar dolar untuk penjualan NFT seperti diberitakan oleh Reuters. Dan ini adalah contoh portal marketplace NFT ya, di mana ada satu gambar domba yang terjual 30 Ethereum atau 84.619 dolar pada waktu itu. Dan ini adalah portal untuk penjualan CryptoPunk ya, yang contohnya CryptoPunk ini ada yang paling kiri terjual 300 Ethereum atau senilai 846.192 dolar pada waktu gambar ini ditangkap. Dan ini adalah Chromie Squeakle nomor 3784 dari produsen atau kreatornya namanya Artblock. Di harga pertamanya itu di 0,035 Ethereum atau setara 19,12 dolar, dan harga terakhirnya mencapai 750 Ethereum atau lebih dari 2,1 juta dolar. Kemudian ini adalah Bored Ape nomor 3749 dan project ownernya adalah Bored Ape Yacht Club atau BAYC, dan harga pertamanya terjual 105 Ethereum atau 202.000 dolar lebih,
dan di harga terakhirnya mencapai 400 Ethereum atau lebih dari 1,1 juta dolar. Dan ini adalah NFT dari I Am George, seorang YouTuber yang sering memberikan update tentang pasar kripto. Dan Alibaba juga meluncurkan NFT marketplace untuk perdagangan hak cipta. Dan CryptoPunk menjual koleksinya sampai 91 juta dolar dan gambarnya itu sangat unik, yaitu pixelated NFT punk ya. Jadi gambarnya seperti pixel-pixel seperti ini Bapak Ibu, dan ini nilainya tinggi sekali ya. Bahkan CryptoPunk nomor 3100 ini terjual di Balai Lelang Christie seharga 16,9 juta dolar. Dan kemudian ini adalah CryptoPunk nomor 3831 yang harga pertamanya 1 Ethereum atau 269,74 dolar pada waktu terjual, dan harga terakhirnya mencapai 850 Ethereum atau lebih dari 2 juta dolar. Bayangkan Bapak Ibu, harganya naik 850 kali lipat dari harga perdananya. Dan gambarnya seperti ini Bapak Ibu, koleksi CryptoPunk ya, jadi seperti model anak punk yang dibentuk seperti pixel. Dan salah satu koleksi dari CryptoPunk ini juga dibeli oleh Alexis Ohanian, yaitu pendiri komunitas Reddit, dan sama Alexis dipakai waktu datang bersama istrinya yaitu Serena Williams, juara dunia tenis itu, datang ke acara Met Gala di New York. Ini adalah acara malam amal di New York, dan nilai CryptoPunk-nya itu 280.000 dolar. Ya, jadi gambarnya seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah gambar CryptoPunk yang digunakan oleh Alexis Ohanian, suami dari Serena Williams, dan diberikan pada istrinya. Dan Lionel Messi, pemain sepak bola, ya, dan dia menjual NFT-nya senilai 1 juta dolar pada platform Eternity. Dan kemudian juga Shakira ini bekerja sama dengan La Caldera, ini membuat NFT Shakira dan terjual cepat, serta dalam satu hari itu nilainya naik bisa 1000%. Ini adalah NFT koleksi dari Shakira, dan banyak selebriti di Hollywood seperti Paris Hilton yang juga sudah mulai membuat atau memasarkan NFT. Dan ini adalah GIF animated ya, filenya file GIF. Judulnya adalah Nyan Cat yang terjual 590.000 dolar sebagai NFT. Dan di Indonesia juga sangat viral fenomena Gozali Everyday. Dan Gozali ini tidak kaya dalam semalam Bapak Ibu, tapi dia membuat karya dalam 4 tahun berturut-turut, setiap hari membuat fotonya, sehingga disebut Gozali Everyday. Dan Gozali membuat 933 foto ya sebagai NFT yang saat ini sudah dimiliki lebih dari 443 pemilik. Ini adalah beberapa foto dari koleksi Gozali Everyday. Totalnya ada 933 foto. Ya, satu foto satu hari, jadi ini koleksi dari 933 hari. Kemudian juga artis Syahrini juga telah membuat NFT-nya dan dijual di Binance NFT Marketplace, dan dijual mulai Rp179.000 dan laku dalam sehari terjual sekitar 4.000 unit NFT. Dan ini adalah seorang anak umur 12 tahun yang membuat koleksi NFT berupa 3.000 unit ikan paus atau whales. Whales-nya ada warna-warni dan menggunakan gaya-gaya serta topinya juga beda-beda ya, dan ini dia bisa menghasilkan sekitar 4 miliar rupiah dalam satu hari. Dan kemudian Jack Dorsey menjual Twitter pertamanya dia, cuitan di tweet pertamanya seharga lebih dari 2,9 juta dolar. Dan NFT yang dijual itu tulisan satu baris kalimat just setting up my Twitter ya, dan kurang lebih terjual senilai 40 miliar, jadi satu karakternya itu rata-rata 1,5 miliar rupiah nilainya. Dan ini ada yang unik lagi, yaitu Ether Invisible Rock. Jadi katanya ini batu goib ya, batu yang nggak kelihatan tapi ada nama judulnya ya. Dan ini meskipun nggak kelihatan tapi diminting di Ethereum ya, di blockchain Ethereum.
sehingga ada harganya. Invisible Rock nomor 95 itu 0,399 Ethereum, Invisible Rock nomor 67 0,4 Ethereum, Invisible Rock nomor 76 0,45 Ethereum, dan Invisible Rock nomor 55 0,5 Ethereum. Ya, jadi gambar yang nggak kelihatan aja harganya luar biasa Bapak Ibu ya. Dan kemudian ini diberitakan ada penjualan rumah NFT pertama. Ini bukan rumahnya Bapak Ibu, hanya desain rumah saja. Terjual sebagai NFT seharga $500.000. Kurang lebih sekitar 7 miliar rupiah hanya berupa gambarnya saja, bukan rumah fisiknya. Dan juga NFT ini menjadi jantung dari kota digital atau kafling digital. Contohnya ini adalah kafling yang di dunia maya, di dunia metaverse Bapak Ibu ya. Jadi ini namanya Mega Cryptopolis, dan orang-orang bisa beli bangunannya dan bangunannya itu bisa didaftarkan sebagai NFT. Dan di salah satu game metaverse yang bernama Polka City itu ada pompa bensin yang terjual $130.000. Jadi kurang lebih 20 miliaran. Ya, dan itu bukan pompa bensin betulan, tapi pompa bensin digital saja. Kemudian Sandbox ini juga memiliki dunia metaverse yang bisa dijual di NFT untuk kafling digitalnya, dan cryptocurrency-nya namanya adalah Sand, dan mendapat investor besar yaitu SoftBank. Dan Sandbox ini pertama dibuat di Ethereum, namun sekarang sudah mau beralih ke blockchain-nya Polygon yang lebih cepat dan lebih hemat biayanya. Dan bahkan BBC, ya, kantor berita yang terkenal di dunia, sampai membuat berita khusus BBC Trending membahas tentang kafling virtual, ya, kafling dunia maya yang dijual jutaan dolar dan itu terjual sebagai NFT. Dan ini juga berita di media CoinDesk, ada properti virtual kafling digital yang terjual $1,5 juta, ya, dan ini mencatatkan sejarah yang khusus dalam dunia NFT. Dan juga ada kafling digital yang dipasarkan Digital Academy sejak masih konsep, namanya Planet AX. Dan ini adalah konsep NFT kafling digital, di mana jual beli kafling digital bisa jadi NFT, tapi selama jual belinya meskipun belum jadi NFT sudah bisa mendapatkan penghasilan, dan kalau dibuat menjadi sebagai NFT tentu harganya lebih tinggi lagi. Dan ini adalah NFT yang termahal di dunia. Judulnya Everyday, The First 5,000 Days. Ya, The First 5,000 Days. Jadi 5.000 hari pertama. Ini kreatornya disebut sebagai namanya adalah Beeple, ya, dikenal sebagai Beeple, dan karya ini laku senilai $69 juta lebih, atau lebih dari 990 miliar, hampir 1 triliun rupiah. Dan ini karyanya digital Bapak Ibu ya. Nah, sekarang dengan semua nilai yang tinggi itu, apa tantangan dan risiko dari NFT? Dan risikonya yang pertama adalah risiko smart contract dan pemeliharaan NFT. Jadi untuk smart contract ini tergantung blockchain-nya Bapak Ibu ya. Karena kalau menggunakan Ethereum tentu blockchain-nya selain aksesnya lebih lambat juga sangat tinggi, sangat mahal biaya gas fee-nya. Ya, dan ini sangat berpengaruh apalagi kalau NFT-nya itu menggunakan animasi atau video. Dan saat ini ada beberapa alternatif untuk pengganti blockchain selain Ethereum, ya, untuk smart contract yang lebih cepat dan lebih hemat biaya, dan juga bisa digunakan untuk NFT. Tapi sekarang yang paling besar memang menggunakan smart contract ya Ethereum, karena Ethereum ada lebih dulu dan merupakan smart contract yang pertama di dunia. Dan kemudian yang kedua adalah tantangan untuk mengevaluasi berapa harga NFT yang pantas. Nah, ini memang harganya sangat relatif dan tidak ada patokan khusus. Kalau ditawarkan dan dibeli orang, tentu akan menjadi sangat memberikan rezeki untuk pembuatnya atau kolektornya. Dan yang penting juga di sini adalah komunitas, karena komunitas itu bisa mempromosikan suatu NFT sehingga harganya mungkin bisa mulai dari rendah tapi kemudian dijual lagi dan naik berlipat-lipat Bapak Ibu ya. Dan kemudian yang ketiga adalah tantangan tentang faktor hukum ya. Jadi di dunia NFT ini juga rawan masalah hukum, karena jika seseorang memotret karya seni orang lain, kemudian yang memotret itu bukan pembuat yang sebenarnya tapi dia membuat NFT-nya, maka ini akan berisiko menimbulkan perselisihan. Tentu di sini berlaku yang namanya etika.
di mana kita sebaiknya mengupload hanya karya pribadi saja. Dan kalau mau membuat NFT dari karya orang lain, tentu perlu kerjasama yang resmi. Dan juga ini beberapa berita yang menggambarkan permasalahan di dunia NFT. Ini seperti diberitakan oleh Art News ya pada sekitar 22 Februari, hacker mencuri NFT di platform OpenSea senilai 1,7 juta dolar. Dan OpenSea ini adalah platform atau marketplace NFT yang terbesar di dunia saat ini. Nah, tapi berisiko dicuri hacker seperti itu karena NFT-nya disimpan di marketplace atau di servernya perusahaan, bukan di crypto wallet sendiri. Kemudian juga CoinDesk memberitakan bahwa akun OpenSea milik orang yang tersangka kasus pencurian 4,5 miliar dolar di Bitfinex, ya. Jadi diduga ini ada akun punya hacker Bitfinex yang dia mencuri aset di Bitfinex senilai 4,5 miliar dolar, dan dia membuka akun di OpenSea tapi kemudian hilang. Dan juga OpenSea membekukan koleksi Bored Apes Yacht Club, yaitu yang gambarnya kera-kera unik itu, ya, senilai 2,2 juta dolar. Nah, ini adalah beberapa masalah yang ada di dunia NFT. Jadi sekarang apa solusinya untuk memiliki atau membuat NFT yang mudah dan aman? Dan solusinya adalah Relictum NFT Marketplace. Nah, di dunia Relictum NFT Marketplace, Relictum membuat teknologi baru untuk NFT. Dan yang pertama, strateginya adalah membuat kategori-kategori terdiri dari kategori NFT Premium, NFT Design, NFT World, dan Relictum NFT Islam. Relictum NFT Premium adalah kategori untuk karya-karya seni yang merupakan koleksi tingkat negara atau koleksi dari pelukis atau seniman yang sangat tinggi nilainya. Ya, dan ini koleksi-koleksi resmi seperti milik museum nasional atau museum negara atau museum daerah itu akan masuk ke Relictum NFT Premium. Juga karya-karya milik selebriti atau tokoh nasional, atlet atau bintang film atau penyanyi tingkat nasional dan tingkat internasional itu akan masuk ke Relictum NFT Premium. Kemudian Relictum NFT World ini akan berisi desain 3 dimensi, meme, ataupun juga karya-karya seni baik foto maupun desain digital dari masyarakat umum. Dan kemudian untuk arsitek dibuatkan kategori Relictum NFT Design. Ini kategori untuk arsitek, desainer profesional, dan juga desainer industri. Contohnya misalnya seperti desainer mobil atau desainer mesin, juga desainer metaverse itu akan masuk ke Relictum NFT Design. Dan jika ada kolektor atau investor yang membeli satu karya desain dari salah seorang arsitek dari suatu negara, maka keunggulan dari Relictum NFT Design ini adalah investor atau pembeli NFT tersebut bisa mendapatkan gambar kerjanya sehingga bisa disusun atau bisa dibentuk atau bisa dibangun menjadi properti yang sesungguhnya. Dan kemudian kategori Relictum NFT Islam yang pertama di dunia, ini berisi tentang kaligrafi maupun karya-karya seni dari kebudayaan Islam berbagai negara. Dan tujuannya dibuat kategori khusus supaya tidak tercampur dengan gambar-gambar lain yang tidak terduga gambarnya apa, seperti di marketplace yang lain. Jadi kalau di Relictum NFT untuk kaligrafi dan karya-karya seni dari kebudayaan Islam ini akan khusus dan tidak mungkin tercampur dengan gambar-gambar yang lain. Dan kemudian Relictum Property Platform ini merupakan strategi di mana para mitra bisa membeli suatu gambar properti, contohnya misalnya satu apartemen di Dubai senilai yang 1 juta dolar harga jualnya, tapi sekarang masih dibangun sehingga menjual gambarnya itu berupa NFT. Dan gambar NFT ini bisa dibeli dengan harga terjangkau, dan kemudian selama bangunannya itu dibangun, ya, contoh misalnya pada waktu 2 tahun, maka harga gambar NFT-nya akan naik terus dari waktu ke waktu, sehingga ketika bangunannya selesai,
maka para pemilik gambar itu bisa mendapatkan nilai NFT yang sangat tinggi dan bisa dijual sehingga bisa membayar unit fisiknya. Dan ini adalah Relictum NFT Marketplace. Websitenya dapat dikunjungi di relictumnft.market. Dan ini adalah tampilan dari Relictum NFT Market, ya, yang ada kategorinya. Yang paling kiri itu adalah Relictum Design, yang tengah Relictum Premium, dan yang paling kanan itu Relictum World. Dan kalau diklik menu paling kiri atas, yaitu klik menu Relictum NFT, itu ada akses ke aplikasi dari Relictum Ecosystem. Dan kemudian untuk klik home, itu ada akses untuk mengakses kategori Relictum NFT Premium, Relictum NFT World, atau Relictum NFT Design. Dan ini adalah contoh tampilan dari Relictum NFT Premium. Dan ada kategori-kategorinya lagi untuk Relictum NFT Premium ini. Ada digital art, memes, cards, sport, 18 tahun ke atas, avatar, anime, charity, high art, children, design, games, comics, metaverse, fashion, pixels, raffle, modern art, dan lain-lain. Ya, ini juga bisa klik all untuk lihat semua kontennya. Kemudian ini adalah contoh untuk Relictum NFT Premium. Dan ini adalah tampilan untuk di marketplace-nya. Anda kalau ada menu marketplace itu Anda bisa klik untuk melihat berdasarkan jumlah tokennya atau koleksinya, atau Anda mau cek berdasarkan author atau pembuat konten atau kreatornya. Dan kalau Anda klik author, maka Anda akan mendapatkan avatar-avatar seperti ini, dan Anda bisa memilih Anda mau lihat koleksi dari karya author atau kreator yang mana. Dan kemudian kalau Anda klik NFT Premium untuk semua kategori NFT, ya, Anda akan mendapatkan tampilan galeri NFT seperti di layar ini. Contohnya yang paling kiri adalah Emirs of Qatar, kemudian yang kedua adalah Bride Ceremony, yang ketiga Heart, yang keempat adalah Three Figures. Ya, jadi ini ada harganya. Ya, contoh yang Emirs of Qatar itu 28.750 USDR, Bride Ceremony 11.500 USDR, Heart 9.200 USDR, kemudian yang Three Figures 23.000 USDR. USDR adalah stable coin dari yang diterbitkan oleh Relictum, dan Anda bisa klik place a bid untuk melakukan penawaran. Ya, kalau di place a bid berarti Anda bisa nawar, artinya gambar-gambar NFT ini dilelang. Ya. Dan Anda bisa cek juga berdasarkan activity-nya, ya, kapan yang dijual atau kapan yang dibeli. Dan ini adalah kategori Relictum NFT World. Ya, Anda bisa klik buy NFT atau klik create NFT, dan di sini ada berapa token. Jadi untuk NFT yang kita sebut gambar ini sebetulnya adalah token. Ya, jadi makanya yang disebut bukan berapa jumlah gambar, tapi disebutnya berapa jumlah token. Karena di blok gambar ini tampilan di layarnya, tapi di latar belakangnya adalah kode-kode yang direkam di blockchain Relictum. Dan ini adalah kategori untuk Relictum NFT World. Ada beberapa kategori, ada kategori animals untuk binatang, G-Series, dan ini ada koleksi World Fashion Magazine, jadi majalah fashion tingkat dunia yang sudah membuat koleksinya juga di Relictum NFT Marketplace. Dan kemudian ada pixel art, ada game, fantasi, amazing mix, ada pixel art, ya, dan ada kategori-kategori yang Bapak Ibu bisa kunjungi. Dan untuk Relictum NFT Design, contohnya ada seperti ini. Dan di layar ini ada 1.477 token, ada 203 penjual, dan sudah ada 146 deal, artinya unit yang terjual. Dan ini adalah beberapa contoh koleksi dari Relictum Design. Dan ini adalah dokumentasi presentasi Relictum Non-Fungible Token pada acara Blockchain and Bitcoin Conference di Moskow tanggal
27 Oktober 2021. Dan media 4O'Clock telah memberitakan bahwa Relitum Ecosystem meluncurkan NFT Marketplace, dan juga ada puluhan media yang memberitakan tentang Relitum NFT Marketplace. Dan ini adalah presentasi tanggal 29 Oktober pada acara Blockchain Live Expo 2021. Dan pada acara ini dipresentasikan bahwa Relitum telah didukung atau bekerja sama dengan Visa dan Mastercard. Dan pada tanggal 14 sampai 15 November 2021, Relitum telah mengikuti World Expo Dubai dan mendapatkan trofi dari Blockchain Economy Expo. Dan ini adalah keunggulan Relitum NFT Marketplace. Jadi kenapa penting? Karena untuk dunia NFT itu banyak masalahnya, sementara Relitum menyajikan solusinya. Dan keunggulan pertama, Relitum NFT Marketplace ini berbasis blockchain generasi 5 atau blockchain 5.0 Relitum Pro dengan kecepatan lebih dari 1 juta transaksi per detik. Kemudian lebih aman karena token NFT di Relitum NFT Marketplace disimpan di crypto wallet Relitum Node, jadi tidak disimpan di server perusahaan atau marketplace. Produksi NFT-nya lebih efisien dan lebih hemat biaya, membuat NFT bisa jadi lebih mudah, dan Anda yang tidak berlatar belakang IT dan bukan programmer juga bisa membuat NFT tanpa bekerja sama dengan programmer NFT. Kalau sebelumnya itu perlu kerjasama dengan programmer NFT karena perlu dikonversi menjadi bahasa pemrograman atau kode program yang dimengerti oleh marketplace. Kemudian kategorinya ada Relitum NFT Premium, Relitum NFT World, Relitum NFT Design, dan Relitum NFT Islam. Kategori ini membuat dunia NFT menjadi lebih indah dan lebih berkualitas tinggi. Dan kemudian juga menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan untuk mencegah pemalsuan. Dan kemudian diperkuat oleh Relitum Ecosystem. Dan ini adalah Relitum Ecosystem yang merupakan semesta teknologi terdesentralisasi. Ekosistem Relitum ini basisnya adalah Relitum Pro, yaitu blockchain generasi kelima yang saat ini tercepat di dunia. Dan kemudian Relitum memiliki Relitum Wallet yang disebut Relitum Node. Ini tersedia baik untuk Android maupun iOS dan juga Windows. Dan ini sangat penting karena merupakan fasilitas untuk menyimpan token NFT yang dikoleksi atau yang sudah dibeli atau yang sudah dibuat, sehingga tidak menempatkan koleksi NFT investor di server perusahaan, ya, tapi disimpannya di Relitum Node, yaitu di crypto wallet milik sendiri. Ini adalah gambaran Relitum Node-nya. Dan juga Relitum memiliki DeFi atau Decentralized Finance yang disebut Relitum Finance, dan dasarnya adalah diperkuat oleh stablecoin USDR, yaitu saingan dari stablecoin USDT. Dan Relitum memiliki platform untuk payment gateway yang disebut Relitum Pay, ya, dan ini sudah didukung oleh Visa dan Mastercard serta Simplex, dan artinya bisa terkoneksi dengan Binance, Chainsley, Abra, CoinCloud, BitPay, BRD, Coinomi, MyEtherWallet, Paxos, Opera, EOS, Bitrue, Atomic Wallet, dan berbagai platform blockchain lainnya. Dan Relitum juga memiliki DEX atau Decentralized Exchange untuk tempat jual beli lebih dari 500 pasang cryptocurrency. Relitum juga memiliki Decentralized Storage atau sistem file terdistribusi, dan ini sangat penting untuk menyimpan atau menjalankan platform Relitum NFT Marketplace, karena sistem filenya itu terdistribusi sehingga bisa digunakan juga untuk menyimpan berbagai file yang tidak bisa mati servernya atau zero down. Dan Relitum juga memiliki Relitum Bridge, ini teknologi yang menghubungkan berbagai teknologi blockchain dengan ekosistem Relitum Pro. Ya, jadi ini sangat penting karena akan memberikan likuiditas yang besar bagi pengguna Relitum Ecosystem.
Dan Relictum Bridge saat ini telah disiapkan untuk mengkonversi atau untuk interkoneksi antara blockchain Relictum Pro, blockchain generasi 5, dengan blockchain Ethereum, Cosmos, Solana, Near, Polkadot, dan juga Tron. Dan terus akan dikembangkan lagi. Relictum Lab adalah inkubator bisnis startup yang berbasis blockchain dan merupakan marketing arm atau perusahaan pemasaran Relictum Pro. Dan Relictum Laboratory ini lisensinya ada di Hong Kong. Dan Relictum ekosistem ini memiliki keunggulan ya, dibandingkan dengan merek-merek lain yang ada di pasaran. Karena kalau biasanya satu perusahaan itu memiliki satu proyek blockchain dan memiliki satu cryptocurrency, namun di Relictum, ini Relictum memiliki belasan proyek berbasis blockchain atau DApps atau decentralized application, dan ini ibaratnya seperti 15 perusahaan blockchain dijadiin satu ya, dan itu akan memperkuat token aslinya Relictum yang disebut sebagai GTN atau Genesis Token. Jadi semakin banyak yang menggunakan stablecoin USDR ya, itu akan menaikkan nilai GTN, dan ini prospeknya luar biasa karena stablecoin USDT itu menduduki peringkat market cap ketiga terbesar di dunia. Karena banyak orang bisnis, kalangan bisnis yang mau melakukan pembayaran internasional itu menggunakan stablecoin USDT. Jadi marketnya sangat besar, dan ini akan di sebagian marketnya akan menggunakan USDR, karena kalau USDT biaya transaksinya mahal, maka USDR ini biaya transaksinya nol atau sangat murah. Dan kemudian juga cold storage untuk crypto walletnya yaitu Relictum Node ini akan makin banyak digunakan orang, dan semakin banyak pengguna Relictum Node maka GTN akan semakin tinggi. Semakin banyak orang bertransaksi di Relictum NFT Market, nilai GTN akan makin tinggi. Semakin banyak orang menggunakan sistem file terdistribusi Relictum Storage, maka nilai GTN akan terdorong tinggi. Dan makin banyak orang bermain Relictum Game, maka nilai GTN akan naik tinggi. Jadi ini adalah rangkuman dari Relictum ekosistem yang sangat lengkap, yaitu terdiri dari Relictum Pro Blockchain 5.0, Relictum Laboratory, Relictum DEX Decentralized Exchange, Relictum NFT Marketplace, Relictum Bridge untuk koneksi dengan berbagai blockchain, Relictum Pay untuk payment gateway, Relictum Finance untuk DeFi atau Decentralized Finance, Relictum Chat untuk chatting yang aman dan private, Relictum Swap untuk pertukaran antar kripto, Relictum Games, dan juga akan masih berkembang lagi. Dan Relictum ekosistem serta teknologi Relictum Pro Blockchain 5.0 telah diakui berbagai industri karena Relictum aktif mengikuti berbagai expo untuk teknologi blockchain di berbagai negara seperti World Blockchain Summit di Dubai, kemudian acara D-Days di Spanyol, Blockchain Live di Moskow, World Blockchain Summit di Bangkok, Malta Artificial Intelligence and Blockchain Summit, dan juga acara-acara di berbagai negara lainnya. Dan Blockchain 5.0 ini keunggulannya menjadi solusi untuk blockchain-blockchain generasi sebelumnya, dan inilah keunggulan Blockchain 5.0. Platform blockchain modern memiliki beberapa kekurangan yang signifikan. Pada umumnya, blockchain memiliki masalah skalabilitas dan produktivitas yang rendah. Kini, kami persembahkan blockchain Relictum yang revolusioner. Platform blockchain terdesentralisasi generasi terbaru dengan penyimpanan data terdistribusi. 100% dapat diandalkan dan memiliki sistem pergantian data elektronik yang aman. Platform blockchain Relictum didesain untuk memformalkan dan menyimpan catatan kejadian-kejadian di berbagai bidang kegiatan manusia, untuk sektor publik, untuk sistem perbankan, untuk bisnis perusahaan, dan juga untuk individu. Blockchain Relictum adalah solusi hypermodern yang scalable dengan visi jauh ke depan. Blockchain generasi terbaru yang dilengkapi untuk aplikasi paling luas di segala bidang. Relictum membuka generasi terbaru Blockchain 5.0 dengan fitur-fitur unik dan berbagai keunggulan. Kecepatan blockchain Relictum lebih dari 1 juta transaksi per detik. Hasil uji coba testnet mencapai 100.000 transaksi per detik.
Ukuran tiap satu blok reliktum adalah 120 bytes, artinya 8.000 kali lebih kecil dari ukuran blok Bitcoin. Waktu untuk mengisi semua jaringan dengan blok di setiap node adalah dari 0,5 sampai 1 detik. Keamanan, keandalan, dan stabilitas dari jaringan disajikan dengan isolasi dari segmen umum internet, di mana kami menggunakan tipe jaringan baru, yaitu Hypernet, sebagai jaringan transport data. Banyaknya smart contract yang diintegrasikan tak terbatas jumlah dan waktunya. Reliktum juga membuka kemungkinan untuk mengintegrasikan sistem akuntansi dan dokumentasi dari pihak ketiga ke dalam platform kami, memecahkan banyak masalah platform blockchain saat ini dan memiliki parameter yang paling mutakhir. Blockchain Reliktum dapat menyelesaikan permasalahan pada skala ekonomi global, membuat hidup kita semakin mudah, lebih nyaman, dan aman, membuat berbagai proses menjadi transparan dan jujur. Bapak Ibu, inilah keunggulan teknologi blockchain 5.0 Reliktum Pro yang mendasari Reliktum NFT Marketplace. Dan Reliktum NFT adalah NFT pertama yang menggunakan teknologi blockchain 5.0. Kenapa ini penting? Bapak Ibu bisa saksikan di layar, ini adalah perbandingan teknologi blockchain. Kalau dibuat skor atau nilai dari kecepatan dan kecerdasan tiap blockchain, maka yang paling rendah diagramnya adalah blockchain 1.0, yaitu blockchainnya Bitcoin. Kecepatan hanya 10 transaksi per detik dan tidak memiliki smart contract. Karena itu hanya bisa dipakai untuk membuat cryptocurrency, tidak bisa dipakai untuk membuat aplikasi terdesentralisasi. Ini diperbaiki oleh blockchain generasi 2, yaitu Ethereum dengan blockchain 2.0. Dan Ethereum sudah memiliki smart contract, kecepatannya 2 kali kecepatan Bitcoin, yaitu 20 transaksi per detik. Lalu blockchain generasi 3 dikembangkan oleh EOS dan juga beberapa blockchain lainnya. Dan di blockchain 3.0 ini kecepatannya sudah lebih tinggi. Dan kecepatan blockchain ditingkatkan lagi oleh blockchain generasi 4, contohnya adalah Solana. Dan yang paling cepat adalah blockchain 5.0 Reliktum Pro. Dan ini adalah tokenomics atau perbandingan keekonomian token setiap teknologi blockchain. Blockchain 1.0, cryptocurrency-nya bernama Bitcoin, Anda berpotensi untung lebih dari 74.000% kalau Anda beli Bitcoin-nya 9 tahun lalu. Tapi sekarang sudah lewat 9 tahun. Dan kemudian blockchain generasi 2, cryptocurrency-nya adalah Ethereum, Anda berpotensi mendapatkan keuntungan 987.000% lebih kalau Anda beli Ethereum 7 tahun lalu. Namun sekarang sudah terlambat 7 tahun. Lalu datang lagi blockchain generasi 3, cryptocurrency-nya adalah BNB. Anda berpotensi mendapat keuntungan 567.000% lebih jika Anda belinya 4 atau 5 tahun lalu. Namun sekarang Anda sudah terlambat 5 tahun. Dan kemudian hadirlah blockchain generasi 4, cryptocurrency-nya adalah Solana. Dan Anda berpotensi untung 38.000% lebih jika Anda beli Solana 3 tahun lalu. Namun sayangnya sekarang Anda sudah ketinggalan 3 tahun. Lalu sekarang ini hadirlah blockchain generasi 5, yaitu Reliktum Pro. Dan nama kriptonya adalah Genesis Token atau disingkat GTN. Setiap 10 juta unit terjual selama private sale, harganya akan naik 1,2%. Dan sekarang masih ada lebih dari 3,1 miliar unit lagi, sehingga Anda masih berpotensi mendapat keuntungan 360 titik kenaikan harga kalau Anda beli GTN sekarang. Dan blockchain 5.0 ini adalah blockchain yang mendasari Reliktum NFT Marketplace. Dan kalau Anda mau mendapatkan keuntungan dari NFT perlu nunggu, tapi Anda bisa mendapatkan keuntungan dengan memiliki GTN. Dan blockchain 5.0 ini bisa digunakan untuk membuat berbagai cryptocurrency di masa depan, juga bisa digunakan oleh berbagai perusahaan, berbagai bidang, dan penggunanya akan mendapat keuntungan. Yang pertama adalah kecepatan transaksi lebih dari 1 juta transaksi per detik, kemudian skalabilitas, yaitu semakin banyak customer atau pengguna, kecepatan blockchain-nya tetap tinggi atau tidak menurun. Dan kemudian keamanannya juga sangat tinggi dan mudah diintegrasikan dengan aplikasi pihak ketiga. Dan teknologi blockchain 5.0 Reliktum Pro ini telah diberitakan di berbagai media, Yahoo Finance serta Associated Press, kantor berita yang terpercaya, memberitakan bahwa Reliktum telah menang sebagai the best blockchain startup pada acara DIDES di Spanyol dan mendapatkan hadiah 50.000 euro. Media 4Clock telah memberitakan, ini media khusus untuk blockchain, yang memberitakan bahwa secara teknis
terbukti reliktum tembus 1 juta transaksi per detik, dan juga reliktum ekosistem yang lengkap telah diliput oleh Bitcoin Insider. Dan bagaimana bisnis modelnya? Bayangkan Anda menjadi pemilik saham atau pemegang saham dari proyek jalan tol yang sangat luar biasa ini, ya, karena ini kami pakai sebagai visualisasi, karena kalau blockchain itu kan nggak kelihatan Bapak Ibu, tapi proyek jalan tol ini Anda bisa lihat kasat mata, dan jalan tol ini dilalui oleh jutaan mobil setiap hari yang membayar uang tol. Bayangkan kalau Anda menjadi pemegang sahamnya dari proyek jalan tol ini, tentu Anda mendapat keuntungan yang besar. Nah, blockchain 5.0 itu adalah jalan tolnya miliaran data, informasi, transaksi, dan aset digital bernilai tinggi, termasuk NFT. Nah, bayangkan kalau Anda memiliki GTN atau Genesis Token yang menjadi dasar nilai dari teknologi blockchain 5.0 ini. Dan untuk menghargai hak cipta dari teknologi blockchain 5.0, Reliktum menerbitkan 10 miliar GTN atau Genesis Token, dan 50% bisa dimiliki oleh investor. Dan keuntungan para pemilik GTN bisa mendapatkan royalti, artinya kalau GTN-nya itu nantinya naik tinggi, Anda bisa mendapat keuntungan dengan menjual unit GTN-nya. Tapi sebelum GTN Anda dijual, tanpa menjual GTN, Anda bisa mendapatkan royalti 2 kali sebulan. Dan royalti ini diperoleh dari omset atau revenue hasil penjualan software, penjualan smart contract, penjualan blockchain 5.0 ke berbagai pihak. Dan Anda mendapatkan 19% dari revenue sharing atau dari omset yang masuk setiap bulan dibagikan kepada pemilik GTN. Dan 30% dari penjualan digital safe deposit atau cloud server berbasis blockchain 5.0 itu 30% dibagikan kepada pemilik GTN. Dan Anda sebagai pemilik GTN akan mendapatkan penghasilan dari pemeliharaan jaringan blockchain 5.0, dari penjualan digital safe deposit, atau pembuatan instant smart contract. Apa manfaat memiliki Genesis Token atau GTN? Yang pertama, hemat modal untuk membangun aset digital cryptocurrency. Karena kalau Anda mau membangun digital aset dengan beli Bitcoin, tentu sudah satu Bitcoinnya sudah di atas 500 juta rupiah. Tapi kalau Anda beli GTN itu masih sejuta ya, atau kurang dari 500 rupiah. Jadi kalau beli Bitcoin itu 1 juta kali lipat lebih tinggi daripada GTN ya. Dan yang kedua, Anda mendapat penghasilan pasif berupa royalti. Kemudian yang ketiga, Anda mendapat tambahan dana pensiun. Semakin banyak GTN yang Anda miliki, semakin besar dana pensiun Anda. Yang keempat adalah untuk lindung nilai. Jadi kalau Anda memiliki deposito atau uang pensiun atau uang asuransi, itu nanti nilainya turun terus daya belinya. Anda bisa lindung nilai dengan sebagian Anda belikan GTN. Yang kelima, untuk memproteksi kerugian, karena semua bisnis memiliki risiko bisnis, setiap investasi memiliki risiko investasi. Sebelum terjadi, Anda belikan GTN minimal 10% dari nilai risiko Anda untuk memproteksi kerugian. Jika sewaktu-waktu terjadi risikonya, yang 10% ini akan mengcover 100% modal Anda. Kemudian untuk ganti rugi. Kalau ganti rugi ini sama seperti proteksi, tapi kalau proteksi itu belum terjadi, ganti rugi ini kerugiannya sudah terjadi, dan Anda mau mengcover atau menutupinya. Dan Anda bisa menggunakan rasio 10% dari nilai kerugian Anda. Dan yang ketujuh adalah hedging property, yaitu mengembalikan nilai uang yang dipakai untuk beli properti. Dan di era non-Web3, itu ada perusahaan-perusahaan IT yang terkenal seperti Microsoft, Oracle, dan IBM. Namun di era Web3, ini yang akan menjadi andalan adalah Reliktum Pro, karena Web3 itu akan internetnya berbasis blockchain, dan blockchain yang tercepat adalah Reliktum Pro. Jadi, berapa banyak nilai GTN yang Anda ingin miliki? Total GTN ada 10 miliar, 50% untuk investor, totalnya 5 miliar, sekarang sudah terjual 1,8 miliar lebih, jadi tinggal sisa 3,1 miliar lebih. Dan kalau Anda mau memiliki 20% dari 5 miliar, berarti 1 miliar GTN. Dan visi kita, Indonesia, bersama-sama kita bisa memiliki lebih dari 1 miliar GTN atau sekitar 20% dari GTN yang beredar di investor dunia. Kemudian 10%-nya itu 500 juta GTN, 1%-nya 50 juta GTN, 0,1%-nya 5 juta GTN, dan 0,02% 1 juta GTN. Dan Anda akan menyimpan GTN Anda itu, aset digital GTN Anda maupun aset digital NFT Anda itu di brankas digital
pribadi yang namanya Relictum Note. Ini adalah crypto wallet yang berfungsi sebagai cold storage. Jadi aset Anda ini, aset kripto Anda, atau token-token Anda, atau GTN maupun NFT Anda, itu disimpan di Relictum Note ini. Jadi tidak disimpan di server perusahaan. Dan kalau Anda memiliki GTN, contoh kenaikannya yang real ini seperti di layar ini, tanggal 15 Oktober sudah naik 23,54% dalam 24 jam, kemudian 15 November bertambah 55,61% dalam 30 hari, dan dalam 97 hari sudah naik 256,96% untuk modal dan juga pertumbuhan nilainya. Dan nilainya akan naik terus selama private sale, karena setiap rancangan tokenomiknya adalah setiap 10 juta unit terjual, harganya naik 1,2%. Dan selama 2021, GTN telah nilainya meningkat 523% atau 5,23 kali sebagai faktor peningkatan nilai GTN di tahun 2021. Dan lebih dari 37.000 partisipan telah memiliki GTN. Dan apa keuntungan membeli GTN saat ini? Sebagai early adopter atau pionir dari blockchain 5.0, kita belajar dari investor Bitcoin. Ini contohnya Jared Kena, dia beli 5.000 Bitcoin di harga $0,2 dengan modalnya hanya $1.000. Namun sekarang 5.000 koin ini nilainya lebih dari 2,5 triliun. Dan ini adalah beberapa investor awal pionir Bitcoin, yaitu Cameron dan Tyler Winklevoss, Tony Gallippi, Roger Ver, Charlie Shrem, Jared Kena. Mereka semua memiliki aset digital ratusan miliar hingga triliunan karena membeli Bitcoin di waktu masih awal dan terus hold dalam waktu bertahun-tahun. Dan kalau tadi para pengusaha, maka ini adalah Eric Finman, miliarder Bitcoin termuda di dunia. Dia beli Bitcoin di usia 12 tahun menggunakan uang saku yang diberikan oleh neneknya, seharga senilai $1.000, dan dia beli Bitcoin yang tidak dia jual ketika harga Bitcoinnya naik 10%, 20%, 200%, bahkan 1.000% lebih dia nggak jual. Dan dia hold terus sampai 13 tahun, sekarang usianya 25 tahun, dan dia memiliki aset digital cryptocurrency lebih dari 360 miliar rupiah juga. Dan kebutuhan setiap orang berbeda-beda, tapi setiap orang perlu memiliki dana pensiun yang disiapkan sejak sekarang. Dan ini adalah contoh tabel kenaikan biaya hidup setelah pensiun. Contoh dengan asumsi inflasinya 5% per tahun kalau nggak terjadi pandemi corona. Contoh jika pengeluaran Anda sekarang 20 juta rupiah per bulan, maka 30 tahun dari sekarang, kalau Anda mendapatkan pemasukan 89,3 juta per bulan, itu Anda belum bisa nabung, tapi habis karena itu adalah nilai peningkatan pengeluaran Anda 30 tahun dari sekarang dengan asumsi inflasi 5% per tahun kalau nggak terjadi corona. Kalau terjadi corona tentu bisa lebih besar lagi. Bisa-bisa Anda mendapat pemasukan 100 juta sebulan 30 tahun dari sekarang dan itu habis nggak bisa ditabung. Jadi tujuan digital business Relictum ini adalah yang pertama untuk menghasilkan uang atau active income untuk memperbesar cash flow bulanan Anda lebih besar dibanding laju inflasi. Dan yang kedua untuk membangun aset jaringan atau network dan aset digital untuk menciptakan passive income atau penghasilan pasif. Dan ini adalah komunitas Relictum di Indonesia, ya, komunitas blockchain 5.0, dan ini adalah para partisipan proyek Relictum NFT, yaitu proyek 100 pakaian adat tradisional Indonesia, ya, yang dibuat NFT menggunakan Relictum NFT platform, ya. Anda bisa berpartisipasi juga, dan ini programnya mulia, yaitu untuk melindungi warisan nenek moyang sebelum diakui oleh bangsa atau negara lain. Kita yang duluan untuk membuatkan NFT untuk pakaian adat Indonesia. Dan ini adalah komunitas Digital Asset Academy di Bandung, dari Bandung, Tasikmalaya, Jakarta, Depok, Bekasi, Kerawang, Semarang, Purwokerto, Kediri, Jombang, dan lain-lain. Ini Digital Asset Academy Surabaya, Digital Asset Academy Malang, Digital Asset Academy Lampung, Digital Asset Academy Tasikmalaya, Digital Asset Academy Cirebon, Digital Asset Academy Kupang, Nusa Tenggara Timur, Digital Asset Academy Bekasi, Digital Asset Academy Mojokerto. Dan ini adalah pesan dari Presiden Republik Indonesia. Revolusi
Industri 4.0, digital ekonomi, sudah mulai masuk. Dan ini harus kita respon dengan cepat. Kita harus tanggap terhadap perubahan-perubahan global. Kita harus cepat mengantisipasi setiap perubahan-perubahan yang ada. Tapi saya yakin dengan perubahan-perubahan yang ada, kita bisa merespon sangat cepat terhadap adanya perubahan-perubahan. Dan kembali lagi ingin saya sampaikan bahwa ke depan bukan negara kuat yang akan mengalahkan negara yang lemah. Bukan negara yang besar yang akan mengalahkan negara yang kecil. Tetapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lamban. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu, penjelasan tentang Relictum NFT Marketplace, yaitu teknologi Relictum pertama di dunia yang berbasis blockchain generasi 5 Relictum Pro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Digital Asset Academy, komunitas kaya bersama, kita bersatu, kita nomor satu, kita bersama, kita juara dunia.